Melanjutkan chapter sebelumnya, Mas melompat tinggi ke udara dan berhasil menendang Inazuma Zero. Kedua kaki Mas berputar-putar layaknya baling-baling helikopter. Itu menyebabkan dirinya bisa terbang. Berbeda dengan orang lain yang menggunakan sihir mereka untuk terbang, Wahlberg marah pada Mas. Dia bingung apa yang Mas sebenarnya lakukan. Musuh datang untuk mengincarnya. Bukannya bersembunyi atau kabur, Mas malah datang di depan mata lawan. Mas selalu diajarkan dari kecil untuk berbuat baik pada orang tua. Mas merasa Wahlberg sedang kesusahan, jadi dia datang membantu. Wahlberg hanya bengong. Apa bagi Mas, dirinya hanya sama seperti orang tua biasa yang menyeberang jalan. Inazuma Zero tak ambil pusing. Mas hanyalah gangguan kecil baginya saat ini. Berkat terus memodifikasi tubuhnya, Inazuma Zero memiliki kemampuan untuk mengambil sihir orang lain. Selain mengambil sihir kegelapan milik Master Adam, kini Inazuma Zero juga akan mengambil sihir ruang milik Wahlberg. Dia mengeluarkan mantra menyelimuti seluruh tubuh Wahlberg. Sekarang adalah giliran sihirmu yang akan kuambil, Wahlberg. Semua yang hebat akan menjadi milikku, kata Inazuma Zero. Merasa sesuatu yang gawat terjadi kepada kepala sekolah, Mas menerjang menyelamatkan Wahlberg dari sihir hitam Inazuma Zero, tapi semuanya sudah terlambat. Meski tubuh Wahlberg selamat, kekuatan sihir miliknya sudah diambil. Tanpa basa-basi, Inazuma Zero langsung mengeluarkan sihir ruang Space Bout milik Wahlberg. Dalam radius lebih tinggi, semua hancur di sekitar mereka. Mas sadar musuhnya kali ini benar-benar membuat kondisi teman-temannya bisa gawat. Aku telah mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan untuk menguasai dunia ini. Dunia akan jadi milikku. Mas, Bandit, kau selanjutnya, kata Inazuma Zero. Wahlberg panik. Lawan berhasil mengambil sihir miliknya. Terlebih lagi, kapasitas sihir Inazuma Zero jauh lebih besar. Dan kini, Mas berhasil dia dapatkan. Semua harapan di dunia akan lenyap. Namun Mas tak ambil pusing. Dia kembali melompat untuk menendang kepala Inazuma Zero. Tapi saat tendangannya sudah hampir mengenai kepala lawan, aura Inazuma Zero berubah bagikan kepulan asap hitam. Sesuatu yang tak bisa disentuh oleh tendangan Mas. Mas kemudian dilemparkan ke belakang. Mas tak bisa menyerang asal-asalan pada Inazuma Zero. Perbedaan di antara kekuatan mereka lumayan besar. Tak ingin membawa waktu lebih lama, Inazuma Zero berniat segera mengambil kembali miliknya, yaitu Mas Bandit. Namun, sebelum melakukan aksinya, hal aneh terjadi pada tubuh Inazuma Zero. Banyak kebulan asap hitam keluar dari punggungnya. Semua tubuhnya bergejolak menata ulang susunan tiap bagian badannya. Mas bertanya apa yang terjadi pada lawannya. Wahlberg berpendapat kekuatan sihir terlalu besar diserap hingga tak bisa ditampung oleh tubuh Inazuma Zero saat ini. Hal itu tak berarti apapun. Lagi pula, semuanya hanyalah sebuah bahan. Inazuma Zero berniat segera mengakhiri semuanya. Itu tak berarti apapun. Kau hanyalah sebuah bahan, Mas Bandit. Tujuan hidupmu adalah untuk menaikkanku ke tingkat makhluk yang lebih tinggi, kata Inazuma Zero. Wahlberg menyangkal. Perkataan Inazuma Zero hanyalah sebuah egonya sendiri. Siswanya punya hak untuk menentukan jalan hidupnya. Mas setuju dengan jawaban kepala sekolah. Kemudian, Inazuma Zero malah tertawa kecil. Dia heran bagaimana manusia tanpa sihir bisa memiliki keinginan hidupnya sendiri. Bagi Inazuma Zero, takkan pernah ada kehidupan yang layak di dunia sekarang untuk orang seperti Mas. Selain menjadi bahan eksperimennya, Mas hanya bengong mendengar itu. Inazuma Zero kembali mengeluarkan sihir ruang untuk menyerang Wahlberg. Merasa kekuatannya tinggal sedikit, apalagi sudah diserap sebelumnya, Wahlberg hanya pasrah. Dia tak akan bisa menghindari serangan Inazuma Zero. Namun lagi-lagi, Mas berhasil menyelamatkan kepala sekolah. Meski Mas berhasil lagi menyelamatkan dirinya, namun semua akan percuma saja. Lawan terlalu kuat untuk dihadapi. Sungguh takdir dunia yang praktis. Dunia di mana sihir adalah segalanya, penyihir terkuat ternyata adalah yang paling jahat. Bagi Mas, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula, dia memiliki tujuan mengalahkan siapapun yang mengganggu dengan ototnya. Satu-satunya alasan yang dibutuhkan Mas untuk mengalahkan Inazuma Zero sudah ada. Setelah mengalahkan penyihir terkuat, Mas merasa dunia akan mulai menerima keberadaan dirinya dan keluarga. Inazuma Zero tertawa mendengar lelucon Mas. Dia kemudian berniat pergi kembali ke markas. Tubuhnya kesulitan mengendalikan kekuatannya sendiri. Inazuma Zero butuh waktu lama
agar terbiasa dengan itu. Waktunya untuk pergi. Urusannya dengan Mas akan diselesaikan lain waktu. Sebagai hadiah perpisahan sementara, Inzhen Zero memberikan Mas sesuatu. Dia mengeluarkan monster raksasa super besar dengan kepala banyak dan di sekujur tubuhnya terdapat rantai besi. Monster besar tersebut akan meluluhlantahkan sekolah beserta para siswa. Sebelum Inzhen Zero pergi, dia berharap Mas bisa bertahan agar mereka bisa bereuni kembali. Wahlberg panik, keadaannya sekarang takkan bisa melindungi sekolah Eastern. Makhluk yang benar-benar besar melangkah mendekat ke arena di mana para siswa berkumpul. Bagi Wahlberg, makhluk di depannya bisa menghancurkan sebuah kota dalam sekejap. Dengan tubuh sebesar itu, sekali hempas sekolah Eastern juga akan hancur. Kau tadi kedengarannya lebih percaya diri. Hentikan monster itu kalau kau bisa, Mas Bandit. Jika seorang tanpa sihir bisa melakukan hal itu, kata Inzhen Zero. Lalu dia pergi kembali dengan sihir yang dia ciptakan. Wahlberg tahu lawan hanya menguji kekuatan Mas, tapi perbedaan kekuatan terlalu besar. Seiring perginya Inzhen Zero, waktu kembali berdetik di sekitar area sekolah Eastern. Para siswa bingung apa yang terjadi. Mereka seolah-olah merasa baru bangun dari tidur. Hingga salah satu murid menyuruh semua siswa melihat ke suatu tempat. Dengan badan super besar, tak perlu waktu lama, para siswa menyadari monster yang mengancam keselamatan mereka. Para siswa panik melihat makhluk itu berjalan mendekat ke arah sekolah. Melalui serangan, monster menghempaskan batu besar ke arah arena. Para siswa bengong. Mereka terlalu dipaksa berpikir dengan cepat. Baru terasa bangun tidur, lalu melihat monster. Kemudian, banyak batu besar mengarah ke mereka. Sebuah hujan batu mengancam para siswa. Beruntung, Lens menyadari bahaya itu. Dengan sihir Gravioli, Lens menahan batu besar sebelum menghantam para siswa. Dot tak mau kalah. Dia mengeluarkan sihir Explode dengan ukuran lebih besar dari biasanya untuk menyerang balik monster yang menyerang mereka. Namun, saat sihir ledakan Dot hampir mengenai kepala monster, sebuah sihir barir diaktifkan untuk melindungi kepala monster tersebut. Entah siapa yang melakukannya. Dot hanya bengong. Monster tiba-tiba mengeluarkan sihir barir tanpa merapalkan mantra. Sihir macam apa itu? Apa sihirnya otomatis? Kaldo sebagai administrasi bakat sihir tahu jenis sihir apa barusan yang dia lihat. Barir perisai penetral sihir. Pasti ada penyihir lain mengendalikannya. Hingga kita menghentikannya, sihir kita tak akan mempan pada monster besar itu. Satu-satunya pilihan kita adalah mencari penyihir itu dan mengalahkannya, ucap Kaldo. Dia bergerak, monster juga semakin dekat. Para siswa semakin ketakutan. Sebentar lagi sekolah mereka akan hancur. Begitu juga dengan masa depan dan hidup mereka. Tak ada waktu untuk melawan atau kabur. Hingga tiba-tiba sesuatu membuat pergerakan monster berhenti. Ada yang menarik dari belakang, rantai yang mengikat monster hingga membuatnya berhenti. Para siswa menyaksikannya lebih detail. Orang yang melakukan hal itu adalah Mas. Menggunakan kekuatannya, Mas berhasil menarik monster agar tak mengarah ke sekolah. Merasa ada yang mengganjal, monster berbalik arah. Dia ikut menarik rantai besi. Jika dilihat dari kejauhan, Mas dan monster itu seperti bermain tarik tambang, menarik satu sama lain menggunakan rantai besi panjang. Salah satu siswa ingin menyerahkan monster pada Mas saja. Beberapa menyanggah. Bagaimana bisa mereka mempercayai orang tanpa sihir? Membahayakan orang seperti Mas mendapat pencapaian tertinggi di sekolah. Mana mungkin mereka bisa dipimpin oleh orang tanpa sihir, mengagumi orang tanpa sihir di dunia yang penuh sihir. Tak ada tempat bagi orang seperti itu di dunia mereka sekarang. Semua siswa berdebat satu sama lain hingga mereka kemudian terdiam. Monster berteriak, mengeluarkan semua tenaganya untuk menarik Mas, hingga membuat cengkeraman kedua tangan Mas di rantai besi berdarah. Hingga salah satu siswa Adler melihat perjuangan Mas tetap bertahan dalam keadaan sulit, hingga kedua tangannya berdarah hanya untuk melindungi sekolah dan orang-orang yang tak mengakuinya. Apa itu penting? Apa itu benar-benar hal yang penting jika dia tak bisa memakai sihir? Lihatlah, apa kalian semua buta? Dia sedang berusaha keras menyelamatkan kita dan sekolah kita. Apapun pendapat kalian, aku sudah tak peduli dengan itu, ucapnya. Siswa Adler itu lalu berteriak menyemangati Mas. Dia yakin Mas bisa mengalahkan monster besar itu. Mulai dari dia, semakin lama, semakin banyak siswa lain berbagai asrama juga menyemangati Mas.
Pelan-pelan mereka mengakuinya. Finn bahkan tak percaya. Mas selama ini hanyalah kaum rendahan di sekolah, selalu terancam untuk dikeluarkan. Mas yang tak bisa memakai sihir, di dunia sihir adalah segalanya. Dia terus memperjuangkan sesuatu yang bahkan orang dengan pola pikir jenius sekalipun tak mudah bertahan dalam situasinya. Tapi Mas berhasil pelan-pelan merubah aturan di dunia ini. Bertahanlah, berjuanglah, jangan menyerah, semangat, kau pasti bisa. Kau pasti bisa, Mas Banden. Begitulah teriakan para siswa menyemangati Mas yang sedang bertarung hebat, tarik-menarik dengan monster super besar. Hingga Finn tak sadar juga menyemangati Mas. Dengan kekuatan tambahan, Mas melemparkan rantai ke atas, lalu mengambilnya kembali, menghantamkan ke bawah, hingga membuat monster besar di hadapannya terbanting keras ke bawah. Ini memang baru permulaan, tapi permulaan yang bagus untuk kehidupan Mas di pandangan masyarakat.